Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Kita bahas review dari pertandingan grup E sampai H ya. Di sini ada kejutannya, di mana ada dua tim Asia yang lolos. Yang satu memuncaki grup dan yang satu jadi runner up gitu. Terus ada tim dari Afrika juga yang menjadi juara grup. Ya, kita langsung aja ke grup E. Grup E itu grup neraka ya. Sempat saya singgung waktu di preview. Nah, di sini ada Jepang sebagai juara grup dengan 6 poin. Terus ada Spanyol dengan 4 poin. Ada Jerman yang pulang cepat dengan 4 poin di peringkat ketiga. Terus ada Costa Rica dengan 3 poin. Ini seru pertandingan ini. Pertandingan perdana itu Jepang menghadapi Jerman. Ini seru di sini. Jadi secara permainan Jepang itu memang kalah telak gitu. Tapi secara skor mereka berhasil keluar sebagai pemenang gitu. Jerman ini kelihatan mereka itu lebih mementingkan politiknya ya ketimbang sepak bolanya kayaknya. Karena mereka begitu frontal gitu. Menurut saya nih, begitu frontal melawan aturan dari Piala Dunia gitu. Padahal udah ada aturannya gitu. Tapi mereka meributkan soal itu gitu. Jadi kelihatan Jerman itu lebih mementingkan itunya kayaknya gitu. Nah, mereka itu sempat unggul 1-0 lewat gol penaltinya si Ika Gundogan ya waktu lawan Jepang. Dan dibalikan keadaan di babak kedua, dua-duanya itu gol lewat si Doan sama satu lagi siapa tuh? Apalagi nomor 18 kalau nggak salah. Ini sangat seru. Terutama saya menyorot ini dari Jepang ya. Jepang itu nggak mau kalah kelihatan di pertandingan ini gitu. Mereka tuh seperti tahu kelemahannya Jerman. Jadi begitu ada Rudiger ya tidak bisa dilewati. Jadi ada satu back tuh yang mungkin melakukan sedikit kesalahan. Si Southerberg itu melakukan kesalahan dan dia ketinggalan sprint sama si Doan. Jadi di situasi seperti itu Jepang bisa mencetak golnya gitu. Dan di partai keduanya juga menurut saya ya ini Jepang tuh agak aneh gitu. Mereka tuh membuang seperti gini ya, seperti merasa sudah juara Piala Dunia gitu. Ketika menang lawan Jerman. Jadi melawan Costa Rica itu mungkin agak sedikit meremehkan gitu. Tapi mereka kalah 1-0 mana. Bahkan saya sampai ngomong nih, kalau menurut saya kalau Jepang seperti ini mereka bisa melangkah jauh gitu di Piala Dunia. Tapi kalah dari Costa Rica, ya apa yang bisa diharapkan. Tapi di partai ketiganya itu mereka berhasil menang melawan Spanyol 1-2. Ya memang mentalnya ada nih, secara mental ada lah. Mereka itu nggak mau kalah dari tim-tim dari negara-negara besar, terutama Jerman sama Spanyol. Itu juga Spanyol unggul duluan ya. Walaupun Spanyol unggul, kayaknya Spanyol ini menghindari Brazil nanti ya. Jadi mereka ingin ketemu Brazilnya di final. Tapi ada kontroversi di partai ini gitu, di partai Jepang ini. Di partai Jepang melawan Spanyol di mana asisnya yang kedua itu tuh dari berbagai angle bolanya itu mungkin dari angle bawah, kiri sama kanan itu terlihat bola sudah keluar, tapi dari atas itu bola itu belum sepenuhnya keluar gitu. Pas di assist yang keduanya itu ya, itu banyak banget tuh di timeline beritanya. Dan ya menurut saya Jepang layak lolos ke 8 besar dan 16 besar dan Jerman pulang dengan cepat gitu. Nah, saya menyoroti Spanyol lagi di grup ini. Spanyol itu begitu perkasa ya di laga perdana. Mereka tuh bermain-main melawan Costa Rica, mereka unggul sampai 7 gol. Saya nonton pertandingan ini. Di babak pertama itu mereka ya kayak seperti latihan gitu lah bermainnya. Bagus banget mainnya, terutama di lini tengahnya ya, Pedri, Gavi gitu. Peluangnya banyak banget dari 8 shot on goal yang jadi 7 gitu lah. Dan di partai keduanya mereka seperti apa ya,
melawan Jerman itu seperti penting gak penting lah gitu. Walaupun yang diturunkan pemainnya ya masih yang inti gitu. Dan lawan Jerman itu ya secara permainan tidak kalah gitu. Dan skor 1-1 itu memang layak karena itu benar-benar pertandingan yang top lah di grup ini gitu. Walaupun skornya cuma 1-1. Tapi di partai terakhir ya seperti saya singgung tadi, mereka sepertinya belum mau ketemu Brazil atau menghindari Modric ketimbang Ziyech ya, karena mereka akan ketemu sama Maroko. Nah, di grup F itu ada kejutan, ternyata Maroko yang menjadi juara grup dan Belgia pulang dengan cepat dengan 4 poin. Di grup ini Maroko 7 poin, terus Kroasia 5 poin, Belgia 4 poin, dan Kanada. Ya, Maroko di partai perdana bermain 0-0 lawan Kroasia. Tapi di partai kedua, nah saya nonton pertandingan ini lawan Belgia, itu semangat juangnya sangat tinggi ya. Mereka tuh mencetak gol di babak kedua hampir mendekati menit akhir gitu. 2 gol itu lewat tendangan bebas, satu lagi lewat siapa ya? Jitskil kalau nggak salah, lagi saya. Pokoknya mereka unggul 2-0 dan Costa Rica juga berhasil menang 4-1 itu lawan Kanada di partai keduanya. Dan di partai terakhirnya Belgia itu draw sama Kroasia. Jadi mereka pulang dengan cepat. Generasi emas ini tidak dapat apa-apa ya. Generasinya Kevin De Bruyne, bahkan di sebelum pertandingan itu Kevin De Bruyne sempat ngomong yang memang jadi ini juga sih, jadi marah juga fansnya, mungkin sempat ngomong bahwa skuad mereka tidak bisa menjuarai Piala Dunia gitu. Dan sempat rusuh juga ya di Brussels ini pendukung Belgia gitu. Dan Kanada hanya 0 poin dan mereka mungkin di Piala Dunia akan datang yang akan jadi tuan rumah dan mereka mungkin bisa berbuat banyak di situ. Itu yang lolos, dan Maroko akan ketemu Spanyol di 16 besar, sementara Jepang akan ketemu Kroasia. Nah, ini cukup seru dan sangat berimbang. Terus kita ke grupnya Brazil. Brazil itu menjadi juara grup dengan 6 poin. Di peringkat keduanya Swiss sama dengan 6 poin. Di peringkat keempatnya Kamerun 4 poin dan Serbia 1 poin. Ya, Brazil itu di partai perdana top banget. Mereka mencetak gol indah tuh lewat si Richarlison, padahal Richarlison sempat saya ragukan ya. Dan Kamerun ternyata Kamerun bisa membuat kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka itu bisa mengalahkan Brazil, itu aja sih kejutannya. Walaupun kalah sama Swiss 1-0 gitu di partai perdana. Dan ya Serbia tuh yang menjadi sorotan. Padahal Serbia ini pemainnya cukup banyak yang bermain di Eropa, di klub top gitu di Eropa, dan ya tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mereka hanya dapat 1 poin. Mereka ya kelihatan memang secara kualitas permainan keseluruhan itu nggak jauh banget gitu sama pertandingan. Terus kita ke grup H. Grup H itu ada Portugal juara grup dan Korea tertatih-tatih tapi lolos. Terus ada Uruguay yang pulang kampung juga. Terus ada Ghana dengan 3 poin. Nah, Portugal itu di partai perdana menang 3-2 ya lawan Ghana. Ya agak superior, cuman ada momen ketika Ghana mungkin bisa menyamakan kedudukan gitu kalau nggak kepleset tuh. Ada blunder dari kipernya Portugal gitu. Nah, Korea Selatan itu bermain imbang 0-0 melawan Uruguay di partai perdana, tapi mereka bisa menang di partai terakhir lawan Portugal gitu dengan mereka tuh kalah 2-3 sama Ghana, tapi semangat juangnya sangat tinggi ya. Mereka udah tertinggal sampai 2-0, bisa menyamakan kedudukan, tapi ujungnya kalah juga gitu. Tapi nggak apa-apa, karena yang penting lolos gitu di grup ini. Sementara Ghana itu tidak berhasil membalaskan dendamnya terhadap Uruguay. Mereka kalah 0-2 ya. Jadi Uruguay itu ya walaupun menang lawan Ghana, tapi mereka tetap pulang. Nah, itu paling di grup H-nya. Dan Portugal akan ketemu sama Swiss, sementara Brazil akan ketemu Korea Selatan. Ya cukup seru dan cukup berimbang. Menurut saya
yang lolos ke 8 besar di grup F sampai hari ini itu Portugal, Brazil, Kroasia, sama Spanyol atau Jepang gitu ya. Kayaknya Jepang lagi sih. Jepang bisa menjadi satu-satunya wakil dari Asia mungkin yang lolos 8 besar. Semoga aja. Tapi saya tetap jagain Spanyol ya. Semoga Spanyol ketemu Brazil di final. Itulah, itu prediksi saya. Ya, secara keseluruhan juga Piala Dunia ini dari timnya tidak ada yang superior karena tidak ada yang meraih kemenangan sempurna. Maksudnya 3 pertandingan itu tidak ada yang dimenangkan di penyisihan, jadi ya cukup seru untuk Piala Dunianya kali ini. Dan dari tim-tim kecil juga ternyata bisa melawan tim besar gitu. Ya, paling segitu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.